Yesaya pasal 54. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan, yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya, aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya, akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api, dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, Tuhan sangat baik. Saudara, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, panduan hidup dari Yesaya 54. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pasal ini dibuka dengan seruan tentang janji keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan takut. Lihat di ayat 4. Jangan takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan jangan merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Saudara, Tuhan mengampuni
Tuhan setia, kesetiaannya tidak berubah. Sesaat saja ia murka karena dosa salah umatnya, tetapi sejauh timur dari barat dia melupakan dan mengampuni. Israel tidak akan lagi mendapat malu karena dosa salah aibnya pada masa lalu. Israel pertama di Mesir sebagai budak digambarkan pada masa keremajaan. Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan dan menjadikan mereka mulia. Istri seperti istri yang sah diikat oleh perjanjian Sinai, tercatat dalam Keluaran 19. Lalu mereka berdosa, tidak menghargai kasih karunia Allah. Akibatnya Tuhan marah dan mendidik mereka agar mereka bertobat melalui pembuangan ke Babel, dianggap sebagai masa menjanda. Tuhan menolak Israel karena Israel telah berzina secara rohani dengan menyembah Tuhan, tapi juga menyembah dewa-dewa, hidup di dalam kekafiran. Tetapi dalam Yesaya 54 ini, Tuhan surut dari murkanya. Ia bertindak karena kesetiaannya. Seperti suami bagi umatnya, Tuhan bertindak menebus istrinya. Lihat ayat 7. Penebusan dan pemulihan itu berarti membuat Israel kembali memperoleh anugerah, hak sebagai umat Allah, tentu disertai kewajiban sebagai umat Allah. Mereka akan kembali ke tanah perjanjian, akan membangun kembali kota-kota yang hancur, dan berkembang menjadi bangsa yang kuat dan besar. Mereka akan menyatakan diri sebagai umat kepunyaan Allah, Allah Sang Penebus, Allah yang benar, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Israel akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, seperti pada masa Nuh, Tuhan berjanji, bersumpah, tidak akan ada lagi air bah. Kejadian 9. Demikian Tuhan tidak berubah kasih setianya atas umat-umatnya. Walaupun dosa kita banyak, tetapi selama masih ada kesempatan hidup, berarti masih ada kesempatan bertobat. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah menolak orang yang hancur hati dan mau bertobat. Kristus Yesus yang memberi kita jalan untuk diselamatkan dari murka Allah karena dosa kita. Setiap orang yang percaya kepadanya menerima belas kasihan dan ampunannya, dijadikannya kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang berharga di matanya. Sebab itu, hargai, hormati, jalani hidup ini sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihinya, melayaninya dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dengan apa yang kita bisa. Maka Tuhan akan senang dan berkenan bagi hidup saya dan saudara. Hidup adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus